Kenapa kita tuhankan Allah? Karena kita tahu Allah itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya, satu. Yang kedua adalah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Makanya kita na'budu, menyembah Allah. Nah, secara filosofi dan tafsiri, kemana arahnya itu? Karena disitulah kita hanya yang tempat kita mengadu dengan persembahan. Karena kita hanya memuji Allah, memuliakan Allah. Bukan memuja dan memuji harta dan tahta, kekayaan dan kekuasaan. Bila adik-adik nggak dapat kaya, itu yang kadang membuat adik-adik nggak bisa melangkah tuh. Nggak bisa bergaul tuh. Kenapa? Karena kita terlalu memuliakan kekayaan tadi. Adik-adik misalnya nggak dapat kedudukan dengan kondisi itu, jangan dipikirkan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman medsos sekalian, nih alhamdulillah ini ruangan yang sangat unik di masa saat ini perlu kita adakan tuh untuk biar agak refresh dalam kuliah. Baik, berbicara tentang ayat-ayat keimanan adalah mengarah kepada hadirnya sebuah keyakinan. Ya, makanya di dalam Al-Quran yang kita kupas kemarin, semua itu mengacu nanti kepada satu tumpuan, satu ayat dari ribuan ayat yang disebut dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah ya Allah kami menyembah dan padamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu dia. Nah, itu yang disebut tadi kembali kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan pada Engkau lah yang ya Allah kami mohon pertolongan. Dan dari muatan satu ayat ini menghadirkan beberapa hal. Yang pertama adalah keyakinan tuh. Apa guna sebuah keyakinan? Adalah kemantapan di dalam menuju jalan yang dilewati. Ya, seperti Bila tadi ya. Sama siapa? Aisyah sama si Adawiyah. Jalani aja semua itu. Dan perjalanan itu kalau sudah datang keyakinan adalah perlunya baik sangka tuh. Perlunya baik sangka. Dalam baik sangka inilah yang dikembalikan agar kita dapat berjalan dengan lurus. Kan itu nanti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Keyakinan itu berisi adalah permohonan, belum permohonan adalah penuhanan tuh. Kenapa kita tuhankan Allah? Karena kita tahu Allah itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya, satu. Yang kedua adalah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Makanya kita na'budu, menyembah Allah. Nah, secara filosofi dan tafsiri, kemana arahnya itu? Karena disitulah kita hanya yang tempat kita mengadu dengan persembahan. Karena kita hanya memuji Allah, memuliakan Allah. Bukan memuja dan memuji harta dan tahta, kekayaan dan kekuasaan. Bila adik-adik nggak dapat kaya, itu yang kadang membuat adik-adik nggak bisa melangkah tuh. Nggak bisa bergaul tuh. Kenapa? Karena kita terlalu memuliakan kekayaan tadi. Adik-adik misalnya nggak dapat kedudukan dengan kondisi itu, jangan dipikirkan. Itu kan kedudukan memang namanya. Tapi kedudukan sejati adalah kembali kepada memuja dan memuji Allah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi Adawiyah, ya Aisyah, itu dah tiada daya dan kuasa karena daya dan kuasa milik Allah tuh. Harus kita lewati. Jadi jangan jadi pikiran. Maka itu fungsi keyakinan. Sampai sini paham?
Ya, ini tadi yang pertama adalah sebuah keyakinan. Maka kita tadi menuhankan dia karena kita tahu karena dia punya kuasa, karena dialah pencipta dan dia pemilik. Selama ini kan banyak yang menciptakan tuh gedung-gedung ini. Ya. Tapi apakah milik mereka yang bangun gedung tadi, milik pembangun tadi? Enggak. Tukang itu bukan milik tukang itu, dia jago dia membangun itu. Dia jago membangun gedung itu, tapi bukan pemilik si pembangun gedung tadi. Siapa yang milik? Yang punya duit. Pertanyaan yang kedua, apakah yang punya duit yang bisa membangun tuh? Enggak. Kalau dia punya duit, dia membangun, dia akan mikir tuh, buat apa aku punya duit kalau aku juga yang bangun? Di situ menariknya teman-teman medsos sekalian, bahwa di sini nggak ada tuh yang bisa memiliki dua hal ini. Dia yang memiliki, dia yang menciptakan. Atau dia menciptakan, dia yang memiliki. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang mempunyai dua kata itu disatukan, yang mempunyai peran dalam hal itu. Pencipta, pemilik. Ini Ustadz kombinasikan, yang penting bacaan Ustadz itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, tafsir Marogi, tafsir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Udah nggak usah jabar-jabarkan, yang penting ilmu muatan mereka punya tuh semua nongkrong sih. Tafsir Al-Misbah, Ayanda Haji Quraisy Syihab. Ya, ini semua sini dengan Ustadz bajukan dengan kalimat yang Ustadz bangun sendiri. Tapi muatan di sini terinspirasi dari tafsir-tafsir Ustadz baca. Ya, Ustadz kembangkan dia, Ustadz inovasikan keilmuan itu. Bisa dipahami? Jadi nggak ada si pemilik uang itu yang membangunnya. Dia memiliki, dia milik dialah bangunan ini. Punya Bu Rektor. Apakah Bu Rektor yang bangun nih? Mana mau Bu Rektor? Kan gitu, nggak mungkin kan sampai Bu Rektor yang memotong-motong rumput nih. Dikeluarkanlah dengan kedudukan beliau sebagai pimpinan, dengan ada uang di dalam anggaran, maka diarahkan kepada orang yang merapikan. Disitulah kelemahan manusia, teman-teman. Kelemahan manusia itu di situ. Dia nggak bisa dikatakan sebagai pemilik dan pencipta, dan dia nggak bisa dikatakan pencipta dan pemilik. Dia bisa hanya dikatakan pemilik, bisa dikatakan pencipta. Gitu ya. Makanya yang paling nikmat itu adalah orang yang ilmuwan. Dia menciptakan buku dan buku itu milik dia. Tapi tersendat lagi di mana? Prakteknya bisa nggak diadakan? Terlepas lagi. Makanya bisa dia sempurna masuk kepada akhlak mulia ketika dia memiliki dua-duanya, tidak ada kesombongan dan keriaan di dalam dirinya. Maka di saat itu dia hanya berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka disitulah dia bisa mendapatkan kajian, memiliki ilmu, menciptakan teori baru. Tapi ke depan berubah lagi tuh teori. Artinya tetap tidak sempurna. Dah, ini tadi bicara tentang keyakinan. Maka Tuhan Allah tadilah punya kuasa. Allah tadi punya kuasa, makanya Allah tadi dituhankan. Kalau udah Allah tadi kita tuhankan, pastikan kita ngadu sama beliau, sama Allah terus itu. Maka wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, bukan kita minta tolong sama harta kekayaan tadi. Kalau udah kita minta tolong sama harta kekayaan tadi, maka situlah dapat adalah harta korupsi. Enak nih bilang korupsinya di kamera. Korupsi. Dikorup itu milik hak orang lain. Hak orang lain itu dikorup tuh. Kenapa? Sebab musabab terjadinya korupsi itu, pencurian itu, karena dia bertuhankan dengan harta tuh. Dia merasa kalau nggak punya harta, nggak punya dia wibawa kedudukan dia dipandang tengah masyarakat karena dia orang miskin. Dan dia nggak akan dikatakan sebagai orang yang berkedudukan tuh kalau dia tidak mempunyai titel. Maka dia korup semua itu. Maaf ya. Nggak layak lulus jadi lulus gitu ya. Baik. Jadi hal ini adik-adik sekalian, kemana kita mohon pertolongan tuh kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah selesai keyakinan. Ya. Yang kedua adalah kemuliaan akhlak tuh. Nah, kemuliaan akhlak inilah yang dikembalikan kepada hakikat dari keyakinan itu. Karena kita yakin itu semua milik Allah, kembali kepada Allah, dan tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang memberdayakan dan menguasakan, maka kita menjadi orang yang penyabar. Dikala kita derita, tidak putus asa, dan kita menjadi orang yang peduli. Dikala kita bahagia, tidak sombong. Sampai sini paham? Baik, kita masuk kepada kaji. Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, ini kan menjelaskan orang yang bertakwa ini. Alif Lam Mim. Kalau itu kan menceritakan tentang Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka muncul pertanyaan, siapa yang disebut orang bertakwa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib tuh. Berbicara tentang gaib, gaib itu kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir menempatkan adalah kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Yang kedua, kepada kajian surga dan neraka. Yang ketiga, kembali kepada kajian tadi tentang iblis dan malaikat. Ya, itu sesuatu yang gaib. Termasuklah tadi hari akhirat. Itulah surga dan neraka. Hal ini yang banyak dikaji oleh kalangan teman-teman ateis, sehingga tidak mengakui adanya Tuhan. Karena masalahnya tadi nggak nampak. Dengan bahasa ilmiahnya, mana keilmiahannya? Nggak ada terbukti. Padahal di situ disebut dengan aspek spiritual, batini. Maka ketika ditanya kepada mereka, kok bisa mereka percaya ada angin? Padahal angin nggak terlihat. Yang terlihat kan cuma daun-daun ini yang bergerak. Ya toh? Nah, ini dikembalikan tadi ketika masa hal gaib itu yang menandakan kepada satu Tuhan. Yang kedua adalah surga dan neraka akhirat. Yang ketiga adalah iblis itu dan malaikat. Ya. Kenapa? Ini yang tadi menempatkan iblis itu sesuatu yang buruk, malaikat itu sesuatu yang baik. Iblis itu dalam operan nafsu, tak terkendali. Malaikat itu adalah akal yang terpuji. Nah, kenapa hati tak disemayamkan di situ? Hati inilah tempat wadah penilaian. Dari mana akal dan nafsu yang terkendalikan? Gimana? Boleh. Ustaz suka tuh yang berani-berani minta izin. Yang nggak berani nanti kayak batu karang. Nah, jadi inilah penempatan kaji alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sebelum kita masuk pada penegakan sholat, pada keyakinan yang gaib tadi adalah menempatkan bahwa adanya masa depan tuh. Kenapa orang-orang yang tadi sudah memprediksikan dia dapat gaji sekian, padahal belum dilaksanakan loh. Yang kedua, belum tahu besok dia sehat atau sakit tuh. Bisa saja gaji yang sudah ditentukan sekian jadi berkurang tuh. Kenapa? Karena dia nggak datang 2 hari 3 hari. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak datang karena sakit. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada yang satu pun tahu apa yang terjadi hari esok. Kenapa dikatakan tidak percaya kepada yang gaib? Sebenarnya kita sudah membicarakan tentang hal yang gaib itu. Apa yang terjadi hari esok tak ada yang tahu. Tapi yang ada kita ada semangat, maka semua itu hari-hari itu diisi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berhasil tak berhasil kita selalu dikasihinya. Dengan apa? Dengan sayangnya. Ada alhamdulillah, tak ada
alhamdulillah kalau kajian tasawuf. Ada alhamdulillah, tak ada innalillah kalau kajian tauhid dan fikih. Ada bersyukur pada Allah, memuja-muji Allah. Kalau tak ada tetap memuja-muji Allah, bersyukur pada Allah, kajian tasawuf. Karena ia selalu ingin berdekat dengan Allah. Mahabbatullah. Mahabbah tadi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya, wahai Tuhanku, kepada Engkau lah ketujuan kami dan ridhomu yang kami pinta. Artinya mahabbataka warido. Dalam hal ini kupasan itu ditempatkan tadi bahwa di situ kita kembalikan tadi kaji. Ya. Nah, inilah yang Ustadz kembalikan kepada adik-adik sekalian bahwa yang ditempatkan tentang kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tadi kalau paham seperti itu udah paham dia tuh sebenarnya. Maka kalau kita hadapi hari-hari itu kan tidak dengan penuh keraguan, kita penuh keyakinan. Betul, ini keyakinan tadi. Kenapa? Apapun yang terjadi ku hadapi. Kan sesungguhnya Allah yang selalu kuinginkan bersamaku selama ini. Maka disitulah dudukannya Bismillah. Ditutup dengan Alhamdulillah. Kalau kajian fikih tadi, alhamdulillah diawali nggak ada, kalau tak ada innalillah, ya udah nggak dari pikiran kita. Kita tinggal jalan yang lurus aja. Dari mana jalan lurus tadi dapat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah tadi masuk pada wa yuqimunas shalah. Bagaimana tadi biar keimanan kepada yang gaib tadi bisa betul-betul terlaksanakan dengan baik adalah dengan kita mengerjakan sholat. Apa hakikat dari sholat itu? Menyambung tali silaturahim. Kepada siapa? Kepada Allah pertama. Itu disebut dengan cara vertikal atau disebut hablum minallah. Jadi teman-teman medsos sekalian, di saat sholat kita di situ kita harus fokus kepada Allah. Kita bincang-bincang sama Allah. Makanya Ustadz kadang takut Ustadz kalau jadi imam, suara Ustadz lantang. Berarti kita nyenggak-nyenggak Allah. Nggak apa-apa mic-nya besar, tapi kita tetap dalam keadaan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan enak tuh. Ketika kita begitu khusyuk rasakan itu, makmum akan terasa itu khusyuk kita. Kenapa? Suara hati itu. Tapi selama ini apa yang terjadi? Banyak imam tadi yang membaca itu hanya untuk bincang-bincang sama jemaah belakang. Laguku bagus loh. Aku qori loh. Bacaanku paten loh tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam urat ibu sama bapak di belakang tuh udah kacau. Ini akhirnya menjadikan kita tempat berjemaah tadi tidak menyatu untuk menjadikan Allah. Ketika tersatu, maka di saat itu lahirlah kepedulian. Selesai pulang sholat, apapun kemaksiatan yang ada, pasti akan diberantas tuh. Tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi bukan sholat berjemaah itu hanya sekedar untuk mendapat pahala sholat berjemaah. Dari mana pahala sholat berjemaah itu dapat kalau bukan kita memberantas kemaksiatan, meningkatkan kepedulian. Jangan ada lingkungan masjid tadi ada yang saling kete-ketean. Jangan ada lingkungan masjid saling tukar-tukar narkobaan. Betul tidak? Ini kadang yang sakit jiran sebelah nggak didatangi, nunggu udah meninggal baru didatangi. Kenapa harus meninggal kawan tuh baru kita datang ke rumahnya? Kenapa pas suatu sakit tak kita datangi? Itu teman-teman medsos sekalian. Padahal itu semua ada hadisnya tuh. Ya ada marid. Mendatangi berulang-ulang orang yang sakit. Memotivasi dia biar dia sehat. Jangan pas suatu berita, duka, cita. Innalillah baru sibuk datang. Wa inna ilaihi roji'un. Baru kita datang takjiah. Waktu dia sakit tak tahu kita. Itulah hakikat dari sholat berjemaah tadi. Wa yuqimunas sholat. Maka dibilang wa yuqimunas sholat. Kamu semua itu balik kepada sholat berjemaah. Ketika nggak nampak orang sebelah kanan kiri kita bertanya, kemana dia? Oh yuk kita datangi ke rumahnya yuk. Rupanya dia sakit. Atau lagi dia bertengkar. Atau kenapa lagi ada masalah duit.
Teh-tehan lah kita. Jadi bukan sholat berjemaah aja di masjid. Jadi kotak Pandora nanti masjid tuh. Ya, izin. Ini yang disebut keyakinan. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Biasa teman-teman mesos kok dirinci-rincikan lupa-lupa kita. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu hakikatnya yuqimuna sholat, sholat berjemaah, mimma razaqnahum yunfikun. Mana kita ada rezeki, kita bagi. Termasuk rezeki kita saling menghadiri. Sekarang nggak ada ala silaturahmi, ngundang pesta pun pakai WA, kirim aja amplopnya pakai WA. Makan tuh amplop WA. Logis, logis. Kan sekarang sih orang ngirim undangan pakai WA kan? Udah bilang kan, Bang, aku udah datang, WA-nya kan. Abang kan ngundang pakai WA, awak datang pakai WA. Ya, kita bisa dipahami ya. Baik, saya rasa itu saja. Ada pertanyaan silakan. Baik, jadi itu saja teman-teman Mestos. Cukup sekian, pada Allah mohon ampun, pada adik-adik sekalian minta maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.